Kok bisa gini? Teruskan dengan talim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari jumpa lagi bersama saya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan yang mulia yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai, dicukupkan waktu kita, dicukupkan umur kita untuk bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini, yang insya Allah dalam satu bulan ini ibaratnya seperti kita datang ke rumah seorang kita menerima tamu di rumah kita, orang yang besar gitu, orang yang hebat, katakanlah begitu. Jadi ketika kita menerima tamu yang agung, kita akan mempersiapkan dengan segala sesuatunya yang terbaik, ya, maksudnya begitu. Jadi kita nih sudah kedatangan tamu yang namanya bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali manfaat-manfaat atau yang bisa kita dapat, ya. Di samping pahala-pahala yang besar, disediakan oleh Allah big sale lah, katakanlah begitu, obral, ya. Satu kegiatan dibalas berlipat, ya kan, baik itu wajib maupun sunnah. Nah, adakah kira-kira kita mau melewatkan ini? Kan jangan sayang, ya. Artinya gini, kalau di bulan-bulan yang lain pahala kita sholat sunnah itu nggak sama besarnya ketika kita sholat sunnah di bulan Ramadan. Begitu juga kegiatan yang lainnya, seperti halnya tadarus ataupun sedekah misalnya, infak gitu. Jadi yang kita coba share sekarang adalah jalan menuju takwa, karena tadi di surat Al-Baqarah ayat 183 di ujungnya itu, ya ayyuhalladzina auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun, semoga hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ujungnya adalah tatakun, takwa. Nah, sebenarnya tujuan penciptaan manusia itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di surat 51 ayatnya 56. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, ya. Jadi kita itu tujuannya kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Manusia diperintahkan untuk menjalankan apa yang diperintahnya dan juga menjauhi apa yang dilarang, sehingga orang yang dapat melakukannya itu menjadi muttaqin atau manusia yang bertakwa. Nah, kira-kira tujuan akhirnya adalah muttaqin, ya kan, supaya kita bertakwa. Sementara takwa itu sendiri adalah apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita hindarkan, itu sudah jelas, ya. Jadi
apakah ada rewardnya dari ketakwaan itu? Rewardnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala kemudahan kepada seorang hamba pada saat di dunia dan juga nikmat ketika di akhirat. Jadi rewardnya itu. Banyak orang ya yang katakanlah di luar bertakwa ya, katakanlah orang tersebut mendapat kenikmatan di dunia tapi tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat. Nah, reward yang terbaik adalah reward ketakwaan ini adalah Allah akan memberikan segala kemudahan pada seorang hamba pada saat di dunia. Jadi di dunia aja udah dapat kemudahan gitu lah. Apalagi di akhirat nanti. Kita dalam menjalankan kehidupan kan kepingin dapat kemudahan-kemudahan ya, sehingga apa yang kita lalui itu bisa kita lalui dengan lancar. Seperti halnya kita tahu di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan artinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi takwa itu sendiri ya bisa menjadi jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jadi kita kalau punya masalah, kita kalau punya problem, mau jalan keluarnya, ya passwordnya adalah takwa. Jadi takwa itu sendiri, karena kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi siapa? Untuk menjadi seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Supaya apa? Supaya Allah menyediakan tuh kemudahan-kemudahan di dunia, dan Allah juga menyediakan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Jadi kalau kita hidup jangan polos-polos aja gitu maksudnya Pak. Kalau hidup sekadar hidup aja ya nggak ada bedanya sama yang lain gitu loh. Jadi kalau kita diperintahkan untuk beribadah, diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa karena ada rewardnya yang tinggi, maka kita jangan tidak mengambil itu gitu loh. Jadi jangan polos-polos aja. Kita harus jadi orang yang bertakwa. Maka orang-orang bertakwa akan diberikan kesehatan, bahkan keluarga yang sakinah dan teman-teman yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Nah, itu salah satunya reward takwa yang ada di dunia. Jadi keluarganya dibuat sakinah, mawadah, warohmah, tetangganya baik-baik, temannya selalu mengingatkan kepada yang baik. Nah, itu kan reward yang ada di dunia, belum lagi reward yang ada di akhirat nanti. Nah, sementara itu takwa dalam Al-Quran itu bisa kita lihat ya. Jadi Allah menuangkan arti dan perintah agar muslim bertakwa kepadanya dalam Al-Quran, di mana Allah berbicara mengenai takwa ini bisa kita lihat di Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi jalan takwa pertama yang diberitakan oleh Allah lewat Al-Qur'annya adalah takwa yang benar. Artinya sebenar-benarnya takwa. Jadi kalau misalnya kita diperintah melakukan sesuatu kebaikan, tidak hanya sekedar melakukan, tapi yang terbaik. Maksudnya begitu. Dan jangan mati melainkan dalam Islam. Nah, itu sebagaimana kita pernah diajarkan oleh guru-guru kita, kita selalu berdoa untuk dapat wafat dalam keadaan muslim. Ya. Kenapa? Karena kalau kita kalau ada seseorang dalam posisi sakaratul maut, itu godaannya luar biasa, Pak. Ya. Jadi sampai kita berdoa, sampaikan umur kita di ujung nanti selalu dalam keadaan Islam, maksudnya begitu. Ya. Nah, untuk itu kita harus bertakwa yang benar. Yang kedua, jalan takwa yang kedua adalah dengan berpuasa. Ya. Seperti tadi kita sudah baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya.
Jadi jalan takwa yang kedua adalah dengan berpuasa. Nah, kalau kemarin kita dengar dari Pak Zul ya, kenapa kok perintah pertamanya Rasulullah ketika di Gua Hira itu bukannya puasa gitu kan, tapi disuruh baca. Nah, itu penjelasannya adalah ya Allah Maha tahu katanya. Kalau tiba-tiba ayat pertama disuruh puasa, bingung pasti kita, ya kan? Makanya perintah puasa yang diwajibkan ini setelah beberapa tahun Rasulullah berdakwah gitu. Jadi memang ada urutannya. Pertama imannya dulu dibenerin gitu kan, tauhidnya dulu benerin, terus akhirnya sampai diwajibkan untuknya berpuasa. Karena dulu sebelum khamar dilarang pun sahabat-sahabat Nabi ada yang itu minum khamar gitu loh, sehingga keluarlah firman Allah yang menyatakan bahwasanya khamar itu haram dan harus dijauhi ya. Nah, dalam puasa ini Imam Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan tingkatan dalam berpuasa. Jadi saya ulangi lagi ya, ini pernah saya sampaikan. Yang pertama ada saumul umum, saumul khusus, dan saumul khususil khusus. Ketiganya bagaikan tingkatan tangga yang menarik orang berpuasa agar bisa mencapai tingkatan yang khusus dari yang khusus. Jadi yang pertama, dalam rangka kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kalau puasa kita adalah puasanya orang awam ya. Yang pertama kan tingkatannya saumul umum. Dikatakan saumul umum itu biasanya puasa orang-orang yang awam. Level puasa ini adalah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, atau sudah menjadi kebiasaan umum, biasa-biasa aja. Jadi kalau di scoring itu baru good, belum very good, apalagi excellent gitu ya. Praktek puasa yang dilakukan di level ini sebatas menahan haus dan lapar, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa. Jadi yang dijaga cuma itu doang gitu loh. Nah, kebanyakan orang-orang berpuasa seperti ini. Mudah-mudahan kita nggak termasuk seperti ini. Jadi yang pertama adalah puasanya orang-orang awam, yaitu cuman kedapatan menahan lapar dan haus, dan dia hanya meninggalkan apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Jadi puasa sama puasa, tapi masih bohong iya, masih ngomongin orang iya gitu lah, masih nipu iya gitu ya, masih melihat konten-konten yang enggak benar ya gitu. Nah, jadi puasanya orang awam itu skornya tuh belum bagus, masih good aja, belum very good. Nah, kedua, puasanya orang yang khusus. Kedua disebut sebagai saumul khusus atau puasanya orang-orang spesial yang scoringnya itu very good. Mereka berpuasa lebih dari sekedar untuk menahan haus, lapar, dan hal-hal yang membatalkan. Jadi nggak hanya nahan lapar dan haus, tapi juga dia itu menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga hatinya. Nah, jadi puasanya orang ini tentunya pahalanya lebih bagus daripada puasa orang yang pertama. Ya. Kalau yang pertama adalah awam, yang kedua ini khusus. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini, Pak. Ya. Jadi tidak hanya ritualnya tidak hanya puasa aja, ya. Tapi di dalam bulan Ramadan itu juga dia lebih banyak membahasakan lisannya dengan zikir, dengan tadarus, dengan tadabur Quran. Terus udah gitu melatih kepekaan hatinya dengan apa? Dengan sedekah, dengan infak, ya. Jadi kalau bisa kita lihat, kalau di surat 2 ayat 261 itu pahala infak itu dibalas 700 kali lipat. 7 bercabang 7 dan masing-masing 100. 700 kali lipat untuk balasan daripada infak sendiri. Kebayang nggak kalau di bulan puasa infak itu gitu loh. Nah, kalau di bulan puasa satu kebaikan aja dibalas berlipat, apalagi kita sedekah atau infak di bulan puasa. Jadi
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpuasa, orang-orang khusus nih, saumul khusus, yang skornya itu very good. Jadi kalau sekarang pun bisa termasuk orang-orang yang menahan jari-jarinya untuk tidak sending berita-berita yang nggak benar gitu ya, hoax dan segala macam. Jadi benar-benar dijaga. Nah, yang ketiga adalah puasa orang yang super khusus. Nah, super khusus ini level yang paling tinggi menurut klasifikasinya Imam Ghazali. Disebut saumul khususil khusus, ialah praktek puasanya orang-orang yang istimewa atau excellent. Jadi mereka tidak hanya menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal keakhiratan, menahan pikirannya dari masalah duniawi, serta menjaga diri dari berpikir kepada selain Allah. Standar batal puasa bagi mereka sangat tinggi, yaitu apabila terbesit di dalam hati dan pikirannya tentang selain Allah, seperti cenderung memikirkan harta dan kekayaan dunia. Nah, jadi saking dia jaga hatinya, saking dia jaga akalnya, terbesit aja dia nggak mau gitu. Jadi khusus hanya untuk Allah aja. Nah, bahkan menurut kelompok ketiga ini, puasa dapat terkurangi nilainya dan bahkan dianggap batal apabila di dalam hati tersirat keraguan meski sedikit saja. Nah, ini kayaknya level ini kalau saya belum nyampe nih Pak ya. Puasa kategori level ketiga ini adalah puasanya para nabi, sadiqin dan muqarrabin ya. Sementara yang tadi level kedua puasanya orang-orang soleh. Kalau kita tahu Pak bahwasanya ada tingkatan puasa, sementara setiap orang kan kita nggak tahu. Misalnya Bang Roman puasanya nih puasa yang awam aja apa puasa yang khusus gitu, pahalanya beda ya kan. Ada lagi seorang ustadz yang bagus banget, dia puasanya mungkin dia puasa saumnya saum khususil khusus. Kira-kira kita ada nggak caranya supaya dapat pahala kayak begitu walaupun kita nggak sanggup? Ya nggak Pak? Pak Yul, misalnya Pak Yul pengen dapat pahalanya saumul khususil khusus misalnya, atau saumul khusus. Kita lagi berusaha untuk mencapai itu, terus tapi pengen pahala yang udah istilahnya udah jaminan mutu deh. Ya, misalnya gini, ada seorang kiai, tapi dia puasanya kan pasti puasanya, insya Allah puasanya puasa yang khusus ya, atau saumul khusus. Supaya kita dapat pahalanya dia gimana? Nah, disinilah kita ada triknya, yaitu kalau kita diminta atau diperintahkan untuk berbuat baik, katakanlah sedekah. Kalau sedekahnya itu kita cuma sama satu orang yang kita kenal doang, ya kan? Misalnya saya sama Irfan nih teman main nih, wah gue tahu Irfan nih kayak gimana puasanya gitu teh. Terus saya kasih bukaan dia, saya dapat pahalanya dia tanpa saya ngurangin pahalanya dia. Pahala puasanya kita dapat. Sekarang kita bayangin ada 100 orang atau 10 orang deh di masjid ini, kita nggak pernah tahu tingkatan dia puasanya di yang sebelah mana. 10-10-nya kita kasih makan, kita dapat pahala puasa dia tanpa mengurangi pahalanya dia sendiri. Nah, itulah cara cerdas, ya nggak Pak De? Jadi kalau misalnya di kayak ini kita ada program iftar, makanan untuk berbuka atau minuman untuk berbuka, siapa yang datang ke masjid ini kan kita nggak tahu kualitas puasa dia kayak apa, yang tahu kan sama Allah doang ya kan. Terus kita ikutan kasih makan mereka, kita dapat pahalanya mereka gitu loh, ya kan. Di samping pahala kita sendiri kan cerdas begitu. Udahlah sedekah di bulan puasa pahalanya berlipat, terus kita bersedekah untuk bukaan orang-orang yang datang gitu. Sementara ada yang puasanya mungkin puasa awam, tapi ada yang puasanya khusus. Kita nggak pernah tahu kan Pak. Nah, cara cerdasnya gitu. Jadi banyak-banyak aja sedekah, banyak-banyak aja infak nih. Sedekah kan macam-macam ya. Ya. Banyak-banyak aja nih di bulan yang istilahnya bulan big sale-nya Allah nih, bulan Ramadan gitu. Oke.
pertanyaannya adalah kita sudah sampai level mana, ya kan? Mudah-mudahan kita paling enggak di saumil khusus ya. Lalu jalan takwa yang berikutnya, yang pertama tadi adalah takwa yang benar, jangan mati di luar daripada Islam. Yang kedua adalah dengan puasa. Supaya kita dapat takwa lagi, yang ketiga adalah meninggalkan riba. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 278. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ini kan firman ini turun ketika masih banyaknya praktik riba di zaman Rasulullah, ya kan? Sementara orang-orang udah pada dikasih tahu nih sama Rasulullah bahayanya riba apa. Sementara dia masih punya tuh, misalnya seorang debitor ya yang ngasih utangan gitu, diribain sama dia. Udah, kalau udah apa yang pernah kamu terima, udah selebihnya lepasin tuh ribanya, maksudnya begitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita menjauhkan riba. Hati-hati Pak, jenisnya riba sekarang banyak, ya. Nanti mungkin butuh satu bahasan khusus, ya. Pak Loli ya, untuk riba ini, ya kan. Dasarnya adalah mendapatkan manfaat tambahan yang nggak semestinya, gitu ya. Banyaklah sekarang, ya. Dan yang keempat adalah takwa itu bagaimana mencapai takwa dengan mencari jalan mendekati Allah. Jadi surat Al-Maidah ayat 35 saya bacakan ayatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan jihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi di ayat ini kita diminta untuk mencari jalan untuk mendekatkan diri padanya, ya. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, Allah lihatnya senang, minimal kita dekat sama dia, kan gitu ya. Jadi di ayat ini juga pertama adalah beriman, yang kedua adalah bertakwalah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Yang jelas kalau bertakwa itu poinnya tinggi, pertama beriman dulu Pak, ya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ada lagi tawaran dari Allah, siapa yang mau beruntung, berjihadlah di jalannya. Yang mau aja, yang nggak mau mah nggak usah, gitu. Kan ditawarin kayak begini pasti kita kagak mau sih, gitu. Jihad jangan disempitkan pada konteks perang aja, enggak, ya. Ada seorang guru, kayak kita ambil contoh ini deh Pak, TPA sini. Ada seorang S3 yang dia berjihadnya dengan mengajarkan murid-murid TPA. Sementara dia tahu dengan S3-nya dia itu, dia bisa dapat duit yang lebih gede lagi. Pernah kita tanya, Bu, kenapa kepingin ngajar di sini? Enggak, itu udah panggilan saya aja Pak. Ya. Dia nggak pikirin tuh. Yang dia pikirin adalah gimana kami mendidik orang-orang TPA itu. Ya kan? Dia nggak pikirin tuh duitnya dapat berapa nggak. Dia duitnya istilahnya dapatnya dikit, tetap ngajar, banyak tetap ngajar, gitu. Karena apa? Tujuannya bukan ke situ, gitu loh. Dia jihad dengan ilmunya, ya. Nah, pertanyaannya kepada kita balikin, udah sampai mana kita, gitu loh. Jihad mana yang kita lakukan, gitu loh. Ya. Banyak Pak jihad. Nanti mungkin dijelaskan satu sesi khusus sama Pak Zul nanti, ya. Ya Pak Zul. Tentang jihad, ya. Yang kelima, bagaimana kita meraih jalan takwa itu? Yang kelima adalah bersama dengan orang yang benar. Jadi di surat At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi bagaimana kita mendapatkan takwa? Yang selanjutnya adalah kita ngumpul sama orang-orang yang benar. Siapa orang-orang benar ini? Orang-orang yang benar ini umumnya mencari kebenaran. Nah, contohnya adalah orang-orang yang menghadiri majelis taklim seperti ini. Ya, alhamdulillahnya kita bisa ngumpul di sini, kita bisa belajar. Banyak ustadz-ustadz di sini yang mengajarkan berbagai macam ilmu. Kita haus akan ilmu. Kita rindu berdekatan dengan orang-orang yang benar. Jadi kalau kita mau meraih takwa, ya kita ngumpul sama orang-orang yang benar. Yang keenam adalah jangan terpedaya kehidupan dunia. Jadi di surat Luqman ayat 33 saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Ya, jadi selain daripada tadi takwa yang benar, jangan mati di luar Islam, lalu kita dengan berpuasa, lalu kita dengan meninggalkan riba, lalu kita dengan mencari jalan mendekati Allah, dan kita bersama orang-orang yang benar. Selanjutnya kita jangan terpedaya oleh kehidupan dunia. Waduh Pak, kehidupan dunia luar biasa sekarang ya. Tipis-tipis kadang, mana yang benar, mana yang subhat itu tipis-tipis. Ya, jadi jalan menuju takwa yang satu ini adalah jangan terpedaya kepada kehidupan dunia. Dunia nggak boleh ditinggalin Pak. Ya kan ayatnya itu sendiri. Lahirlah akhirat tapi jangan meninggalkan bagianmu di dunia. Artinya apa? Dunia nggak boleh kita tinggalin Pak. Tapi jangan kita dikuasai dunia. Kalau bisa dunia menguasai kita gitu. Jadi kalau bisa kita yang menguasai dunia. Artinya apa? Ketika 24 jam orang diberikan waktu untuk hidup, berapa persennya yang buat Allah gitu. Kalau misalnya kita sholat katakanlah 15 menit ya. Misalnya 5 menit satu kali sholat, ada 5 kali 25 menit gitu. Tambah lagi sama tahajud misalnya 15 menit atau 30 menit ya. Udah berapa tuh? Ya. 25 menit tambah 30 menit baru 55 menit, belum ada sejam gitu. Tambah lagi tadarus. Gitu aja Pak kita berpikir. Kalau di dalam 24 jam kita hidup itu separohnya udah kita jalankan di jalan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita juga nggak terpedaya sama kehidupan dunia. Kalau dari 24 jam itu 24 jamnya mungkin sekitar 18 sampai 20 jamnya itu dipakai buat usaha, dipakai buat cari duit. Ya kan? Bisa-bisa kita terpedaya oleh kehidupan dunia. Maksudnya begitu Pak. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mendapati takwa dalam jalan takwa ini adalah berkata benar. Jadi di surat Al-Ahzab ayat 70 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi untuk mendapatkan predikat takwa ini adalah satu dengan perkataan yang benar juga. Ya, tadi kan jangan terpedaya kehidupan dunia, ngumpul sama orang-orang yang benar. Yang selanjutnya adalah berkata benar. Kalau kita nggak berkata benar berarti kita bohong, katakanlah begitu ya. Ya. Terus kalau kita ingin menyampaikan satu kebaikan, kebenaran, hendaknya kita cek dan recheck dulu, cari ilmunya Pak. Jadi ketika kita sampaikan kebenaran itu, kita udah tahu, ilmunya begini. Sehingga kita sampaikan kepada orang lain, kita tahu apa yang mesti kita sampaikan kepada mereka ini. Karena kan
kita ketemu beberapa banyak orang yang level pengertiannya itu berbeda-beda. Ya. Kita yang kita katakan yang benar, tapi kadang ketika kita katakan yang benar, caranya salah, keterimanya jadi salah. Ya. Jadi berkatalah benar. Apa yang benar, katakan aja. Kadang kita berkata benar itu ngebahayain kita sendiri kan gitu. Ya kan? Tapi Allah Maha tahu kadar daripada keimanan seorang. Ya, dicobanya nggak akan lebih. Ya kan? Yang selanjutnya adalah beriman kepada Rasul. Jadi di surat Al-Hadid ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya, dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini satu ayat ini tebal banget nih Pak. Tebal manfaatnya. Bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Kalau Allah udah memberikan rahmat, hidup kita kejamin deh, katakan begitu. Di sini Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Nah ini saya belum cari ilmunya ini. Jadi saya belum bisa sampaikan. Dan menjadikan untukmu cahaya, dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Rasul kan kita yakin bahwa Muhammad itu Rasulnya Allah. Dia membawa risalah-risalah dari Allah. Apa yang dia sampaikan kita ikutin. Ya kan? Kalau misalnya dalam segi berpuasa, puasanya Rasulullah kayak apa? Nah kita ikutin, kan gitu. Ya. Jadi dengan kita beriman kepada Rasul, Allah memberikan untukmu cahaya. Jadi apa yang bisa kita lihat, namanya orang jalan di kegelapan, kalau ada senter, kalau ada cahaya, kan dia bisa lihat jalannya. Begitu juga di kehidupan. Kalau di kehidupan ke depan ini kita gelap nih Pak, mana nggak tahu yang haram, yang halal, yang subhat. Dengan kita beriman kepada Rasulullah, kita ngikutin apa yang diajarkan olehnya dan kita cari ilmunya, insya Allah kita akan tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang abu-abu gitu. Maksudnya begitu Pak. Yang kesembilan, jalan menuju takwa adalah orang-orang yang mencari bekal akhirat. Nah, di surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi untuk mendapatkan jalan takwa selanjutnya adalah orang-orang yang mencari bekal akhirat. Jadi di sini, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia berbuatnya untuk hari esok. Jadi kalau kita mau dikategorikan orang-orang bertakwa, kita harus cari banyak-banyak, sebanyak-banyaknya bekal akhirat. Ya kan? Nah, Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya, Rasulullah, siapa sih orang yang paling pintar itu? Menurut Rasulullah, ternyata menurut Rasulullah orang-orang yang paling pintar adalah orang-orang yang aware, atau boleh dibilang dia ingat kepada hari akhirat dan dia sibuk untuk mencari bekal menuju titik itu, menuju akhirat itu. Jadi orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang ingat akan akhirat dan dia menyiapkannya, gitu. Ya. Untuk itu kalau kita cari bekal akhirat yang banyak, kita bisa termasuk orang-orang yang bertakwa.
Oke. Yang terakhir adalah untuk mendapatkan jalan takwa yang selanjutnya adalah menggunakan nama Allah saat saling meminta dan silaturahim. Ya. Kan dulu pernah kita bahas juga bagaimana kita membenci karena Allah dan sayang karena Allah gitu. Ketemu sama satu orang yang sikapnya itu dia ikutin ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita juga, ya kan? Nah, kita sesama Muslim itu saling menyayangi, itu sayang karena Allah. So, ada teman Muslim kita yang melakukan satu kemaksiatan, kita gedek sama dia. Tapi gedeknya bukan lain adalah nggak sukanya karena Allah gitu lah. Kenapa? Karena dia melakukan kemaksiatan. Kira-kira seperti itu. Nah, di surat An-Nisa ayat 1, saya baca ayatnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi cara yang terakhir, cara yang selanjutnya untuk mendapatkan jalan takwa adalah banyak-banyak silaturahim, Pak. Ya kan? Ya kan, saling meminta karena Allah, sayang karena Allah, membenci karena Allah, ya. Itu orang-orang yang nanti akan dikategorikan bertakwa. Jadi jalan takwa yang saya ulangi lagi, yang kita share pada pagi ini adalah jalan takwa itu kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bertakwa? Yang pertama adalah takwa yang benar, jangan mati melainkan dalam Islam. Yang kedua, jalan takwa yang kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah meninggalkan riba. Yang keempat, selalu mencari jalan mendekati Allah. Yang kelima, bersama dengan orang-orang yang benar. Yang keenam, jangan terperdaya kehidupan dunia. Yang ketujuh, selalu berkata benar. Yang kedelapan, beriman kepada Rasul. Ya. Lalu mencari bekal akhirat. Dan yang ke-10 adalah menggunakan nama Allah atau saling meminta dan saling silaturahim. Kira-kira itu aja yang bisa sampai. Oh, ada satu lagi. Memahami dan menyiapkan bekal untuk hari kiamat. Jadi gini, di surat Al-Hajj ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum innaka zalzalatas saati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Artinya apa? Yang terakhir, kita harus beriman bahwasanya bahwasanya kita nanti ada satu masa bahwa kehidupan ini selesai. Nah, akhirnya beriman kepada hari akhir. Ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kita pahamin bahwasanya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya kan, bahwa hidup ini ada endingnya. Sementara kalau kita udah sampai di garis finish itu, apa yang kita bawa itu akan menentukan kelas di mana kita akan nempel di akhirat nanti. Misalnya masuk surga, bekalnya 100 katakanlah, ya kan, dapat level surga yang sekian. Ada lagi orang yang bekalnya 1000, naik lagi tingkatnya, dan seterusnya. Karena yang pernah saya baca, surga itu pun bertingkat-tingkat, neraka juga, gitu lah. Tergantung dari amal-amal kita atau bekal-bekal kita yang kita cari. Nah, kita lagi berjalan menuju garis finish nih, Pak, gitu, ya kan, semuanya. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini, yang Allah meminta bahwasanya puasa ini menjadikan kita lebih bertakwa. Sementara siapa yang bertakwa itu rewardnya udah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kira-kira itu aja bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, mangga, silakan. Oke. Udah paham ya, udah jelas semuanya ya, bahwasanya ada jalan menuju takwa, salah satunya kita kerjain nih, puasa di bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah dalam beribadah di bulan puasa ini. Jadi nggak cuma puasa doang, ibadah-ibadah lainnya juga, ya. Nah, saya himbau sekali lagi bagi kita-kita yang mempunyai kelebihan harta, mangga siapa yang mau berpartisipasi untuk takjil, untuk iftar ya, untuk makanan iftar, silakan, karena itu akan banyak yang mendapatkan manfaat dari situ. Begitu kita lihat ya, kalau apalagi sekarang ini awal-awal bulan puasa, biasanya yang safar tuh banyak makan di sini, buka puasa di sini. Kira-kira itu aja. Kalau nggak ada lagi yang bisa ditambahkan atau mau ditanya, kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.